نسائه في الليلة الواحدة ويقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة. وأما المحبة فكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. وكان مع أزواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق. وكان يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها. وإذا هويت شيئا لا محظور فيه تابعها عليه. وإذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه في موضع فمها وشرب. ويتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها وربما كانت حائضا. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Wa kana yatufu ala nisaihi. Kita akan lanjutkan bacaan kitab An-Nurul Mubin fi mahabbati sayyidil mursalin. Namun sebelum kita masuk ke dalam bagaimana kitab ini menceritakan tentang hubungan yang begitu harmonis, bahkan nggak pernah terbayangkan sama kita sampai segitu harmonisnya baginda Rasulullah kepada istri-istrinya. Nanti kita akan belajar meneladani. Malam ini memang kajiannya khusus kepada para suami. Engkau akan diingatkan tentang bagaimana harus memperlakukan istrimu bila ingin meniru apa yang dilakukan oleh nabimu. Dan bila tidak ingin melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi, tidak menjadikan teladan, jadi tanda tanya, jangan-jangan engkau tidak mau jadi umatnya. Mudah-mudahan ini akan menjadi usaha kita untuk memperbaiki diri kita dalam memperlakukan seorang istri yang dia menjadi amanah dari Allah Jalla Jalaluh, yang bukan hanya kita menjaga dia dari lapar dan haus, bukan hanya membelikan pakaian dan memenuhi kebutuhannya, tetapi tugas mulia adalah kau harus memastikan istri dan anak-anakmu terbebas dari siksa api neraka. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kajian yang akan menyayat-nyayat hati para suami, emang lempengan ini yang jadi targetnya para suami karena memperlakukan seorang istri. Dan kita akan bertabarukan membaca suratan kamilah. Mudah-mudahan Allah bikin kita semakin cinta kepada baginda Rasulullah. Kita mimpi melihat baginda Rasulullah, dikumpulkan nanti di yaumil qiyamah di bawah bendera baginda Rasulullah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Kita baca sekali aja karena waktunya sangat mepet gitu. Sayang kalau misalnya kajian ini kebangetan sedikit, karena ngaji itu sesuatu yang akan menambahkan cinta kita kepada baginda Rasulullah. Ini maaf Ustaz Mahfud karena kita kejar-kejar nanti jamnya. Yang penting nanti setiap kali kita menyebut nama Nabi Muhammad kita akan bersolawat otomatis. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana yatufu ala nisaihi fil lailatil wahidati. Wa kana, dan adalah Nabi itu yatufu, berkeliling, tawaf. Artinya kalau bahasa Jawanya ngubeng, bahasa Betawi juga ngubeng juga kalau udah muter-muter kebangetan gitu.
Nabi berkeliling atau memutari ala nisaihi atas istri-istrinya Nabi. Ini bicara yang poligami ya. Bicara poligami artinya Nabi mempunyai istri lebih dari satu. Dan ini yang dilakukan buat mereka yang sudah mempunyai status sebagai seorang suami dengan beberapa istri. Nih lihat, bukan sekedar memperturutkan syahwat engkau mempunyai istri lebih dari satu, tapi apakah engkau sudah membekali bagaimana seharusnya seorang suami dalam memperlakukan istri-istrinya. Kan kadang-kadang orang cuman berdalil ini sunnah Ustadz, ini diperkenankan dalam agama. Memang benar, kita tidak boleh bertentangan dengan apa yang ada dalam agama, tetapi tidak cukup sampai di situ. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Kalau engkau kemudian memiliki istri lebih dari satu, kemudian penderitaan yang akan kau berikan kepada istri-istrimu itu, apakah kau tidak memikirkan nanti akan dihisab di yaumil kiamah dan mereka akan menuntutnya? Saya tidak menafikan karena saya lahir dari keluarga yang ayah saya poligami. Tetapi kemudian apakah kemudian hak-hak mereka secara ekonomi bagaimana, bahkan nanti akan diceritakan tentang perhatianmu kepada mereka. Ini kan yang enggak banyak orang soroti. Bagaimana mungkin kemudian engkau hanya melaksanakan sesuatu tanpa mengikuti bagaimana, kan alasannya diantaranya karena Nabi melakukan itu, istrinya lebih dari satu. Tapi mengapa kemudian bagaimana Nabi memperlakukan kepada istri-istrinya kau tidak jadikan dalil? Nah, ini malam kita akan ngaji bagaimana baginda Rasulullah begitu menunjukkan kasih sayang dan sosok seorang suami yang sangat romantis, sangat tanggung jawab, sangat perhatian, bukan hanya secara zahir material tapi juga secara batin. Kita akan diperlihatkan dalam kitab ini. Makanya dari kemarin gitu atau minggu lalu, karena ini sudah saya mutalahin, kayaknya kita mendapatkan satu teguran keras dari baginda Rasulullah sebagai seorang suami. Wa kana yatufu ala nisaihi fil lailatil wahidati, dan adalah Nabi itu yatufu berkeliling ala nisaihi atas istri-istrinya fil lailatil wahidati pada malam yang satu. Artinya setiap malam Nabi berkeliling juga sekedar memastikan bagaimana keadaan daripada istrinya. Walaupun beliau malam itu nanti akan transitnya di rumah istri yang sudah menjadi ketentuan, tapi sebelum itu keliling dulu. Kan prakteknya banyak orang yang poligami ketika mereka tidak adil dalam pembagian hari. Ini wilayah hari ya, wilayah yang material. Kalau wilayah hati, perhatian beda. Nanti akan disampaikan di sini. Tapi apakah engkau ketika berada di istri kedua, ketiga, keempat, kita contohkan sampai 4, kemudian di malam itu kau memikirkan bagaimana keadaan istri pertamamu, istri keduamu saat engkau berada di istri yang ketiga? Ini Nabi SAW. Wa yaqsimu bainahunna fil mabiti wal iwa'i wan nafaqati. Dan Nabi membagi di antara mereka istri-istrinya fil mabiti dalam bermalam. Jadi ada giliran malam Nabi berada di rumah istri yang keberapa, wal iwa'i, dan tempat tinggal. Tempat tinggal. Makanya ada istilah istiqomah, istri 3 dikontrakin rumah gitu. Kira-kira pertama. Artinya dijamin jatah dia harus didatangi malamnya, dan kemudian tempat tinggalnya, wan nafaqah, dan kadang-kadang dan nafkahnya, bukan kadang-kadang, nafkahnya juga diberikan. Ada orang yang hobinya nikah, tapi kemudian dijadikan itu perempuan sebagai tempat untuk dia melakukan ketidakadilan. Jadi memang ada nikah yang niatnya mau menyengsarakan wanita, menyengsarakan perempuan, disiksa, udah nggak dinafkahin secara zahir,
Enggak dinafkahin secara batin. Ada dinafkahi secara batin, nafkah zahir enggak. Bagaimana mungkin kau akan menyebut dirimu menjalankan sunnah dari Nabi di waktu yang bersamaan kau sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi? Jemaah sekalian berbahagia, ente enggak takut nanti dituntut di yaumil qiyamah. Nah makanya kalau bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi, pastilah kemudian mereka mengamalkan secara keseluruhannya. Atau aja aman tuh dari nyeletuk. Ini kita lagi ngomong Nabi, Ustaz Sarmani, bukan kita. Kita juga berani ngomong begini tentang Nabi, bukan tentang kita. Kalau tentang kita, artinya kita ingin menjadikan Nabi sebagai teladan. Karena saya suka ini, Ustaz Sarmani, orang-orang yang kemudian suka ngeledekin kita. Ente Ustaz doang kagak jalanin sunnah, gitu. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Tetapi apakah kemudian dia sudah melengkapi dengan bagaimana caranya dia berpoligami? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meratin betul jatah malamnya. Ada yang sengaja dia nggak pulang-pulangin, digantung, diperlakukan sebagai seorang istri, enggak, dilepas juga kagak. Jadi kerjaannya cuma menyiksa perempuan, menyiksa istri. Dan ini banyak, Ustaz Sarmani. Saya ketemu dengan orang-orang yang mereka kebangetan berani untuk mendatangkan bahaya pada dirinya. Waliyadzubillah. Wa ammal mahabbatu, dan adapun bermula cinta. Nah, ini urusan cinta. Kan tadi urusan secara zahir dipulangin, artinya digilir kalau bahasa Betawinya. Kemudian diberikan tempat tinggal, diberikan nafkah. Makanya suka bercandaan Ustaz Sarmani dulu waktu kita masih bujangan gitu, kalau ngaji di masjid suka bercandaan. Ada orang begitu punya istri satu, hidupnya susah, secara ekonomi susah. Terus sama gurunya dibilang, udah nikah yang kedua. Kalau nikah yang kedua susah juga, nikah yang ketiga. Nikah yang ketiga susah juga, nikah yang keempat susah juga. Masa iya dia berempat nggak bisa ngurusin kita sendiri gitu. Jadi ujung-ujungnya nyusahin. Masa dia berempat nggak bisa ngurusin kita sendiri itu. Yang satu dagang gado-gado, yang satu buka sembako, saya bergeledek nih begini. Dulu waktu lagi bercandaan begitu, karena biasanya istri bawa rezeki karena dia punya rezeki masing-masing. Makanya kemudian begitu dia menikah dengan kita, rezeki dia akan bergabung dengan rezeki kita gitu. Karena setiap orang udah ada rezeki masing-masing. Makanya kalau orang dulu itu suka kadang-kadang gitu ya, walaupun saya nggak terlalu sepakat, kalau mau nikah pakai ngitung-ngitung dulu, dihitung dulu nih perempuannya angkanya beraneh banget juga nih. Ada ilmunya kan? Ada ilmunya kan, dihitung dulu namanya siapa, Maisaroh misalnya. Terus nama suaminya, calon suaminya misalnya Zainuddin gitu. Hah? Jarudin. Dihitung. Kira-kira bawa rezeki apa kagak? Walaupun saya nggak sepakat karena nggak ada yang tahu urusan itu. Perkara dia bawa rezeki yes. Tapi perkara jumlah dan banyak dan sedikitnya nggak ada yang tahu. La ya'lamul ghaiba illa huwa. Tidak ada yang tahu perihal gaib kecuali Allah gitu. Kecuali orang-orang yang sudah makomnya kewaliannya tinggi. Wa ammal mahabbatu, dan adapun bermula cinta, fakana, maka adalah Nabi yaqulu itu berdoa. Nah, untuk saking hati-hatinya, ente bisa bagi adil masalah duit. Misalnya istri pertama 50.000, kedua, ketiga, keempat 50.000, gampang hitungnya. Rumah bisa juga dibagi sama, dibagi bisa adil. Tapi urusan hati nggak bisa adil. Kalau bilang saya adil Ustaz, mencintainya sama, bohong. Nabi aja enggak. Urusan ini dibikin khususan. Ngaku Nabi di hadapan Allah. Wa ammal mahabbatu, dan adapun bermula cinta, kasih sayang kepada istrinya karena lebih dari satu, nggak bisa disamain. Fakana yaqulu, maka adalah Nabi itu yaqulu berdoa, Allahumma hadza qasmi fima amliku fala talumni fima la amliku. Jadi Nabi berdoa, ya Allah,
inilah pemberianku, fima amliku, pada sesuatu yang aku miliki. Fala talumni, maka janganlah kau cela aku, fima la amliku, pada sesuatu yang aku tidak memiliki. Artinya nggak punya kemampuan. Kalau bagi rata cinta itu nggak punya kemampuan. Kalau bagi uang emang kita bisa. Jadi pada saat memberikannya berbeda, bahwa sesungguhnya bukan karena engkau tidak bisa, kau tidak mau berlaku adil. Berabe yang begini, yang bini tua kagak mau disamain, yang bini muda juga. Makanya kalau kata Ustaz Sarmani, satu aman udah. Itu juga kalau bisa lagi ngomel cila. Jadi nerus tak gua. Itu sih mulai Ustaz Sarmani ntar anak-anak ketawa sampai sakit perut lagi ntar. Fima amliku fala talumni fima la amliku. Wa kana ma'a azwajihi hasanal mu'asyarati, dan adalah Nabi beserta istri-istrinya, artinya berlaku dengan istri-istrinya hasanal mu'asyarati, bagusnya itu pergaulan. Artinya ya Allah, lempangan ini kita banyak kepukul, karena bila engkau benar umat Nabi Muhammad, saat engkau menyakiti, menzalimi, maaf ya, apalagi yang sampai KDRT, ente umatnya siapa? Bila engkau melakukan KDRT, menzalimi secara fisik dengan tanpa dalil yang diperbolehkan, kan ada tuh yang diperbolehkan. Kalau nusyuz itu juga mukulnya nggak mukul yang membahayakan. Tapi ini kan KDRT sampai babak belur, ente umatnya siapa? Apalagi kalau sampai ente berpikir, tahu nggak itu yang ente sedang melakukan KDRT adalah seorang wanita yang berkali-kali rela mati demi untuk membahagiakan engkau karena melahirkan anak untukmu. Maka kemudian kau harus pikirkan. Saya ketemu banyak yang begini, ibu bapak, jangan ente bukan menikahi seorang yang dia tidak punya hati, tidak punya pikiran. Ingetin aja, dibilangin. Karena saya suka ketemu ada orang yang mereka dan bahkan bangga untuk melakukan itu. Saya nggak tahu ntar tuh matinya melengkung apa gimana itu. Iya, coba dia bangun, nyiapin bersihin rumah, anak-anak kita diurusin. Jajalin, Pak, kita punya anak kecil, nggak ada emaknya, capek ente. Bini kita yang ngurusin semuanya. Terus saat itu kemudian kau tidak ingat saat kau punya marah. Jangan, Pak, yang udah. Tapi setelah kita ngaji ini, kau tidak dibenarkan untuk melakukan itu. Karena dia wanita yang dia sebagai istri kita, kelewat banyak dia punya kebaikan sama kita. Walaupun satu waktu engkau dibuat tidak senang, kau harus memikirkan banyak kebaikan yang telah mereka persembahkan. Lagian perempuan mak, jangan sampai pakai KDRT, diplototin juga merengket. Ya kalau dia matanya, ya enggak. Wah, berarti yang begini bahaya. Berani sama laki, nggak boleh berani sama laki. Nggak nyium bau surga. Kenapa? Karena dia tugasnya taat. Bahkan sabda Nabi, seandainya kau jilati seluruh kulit suamimu yang sedang luka korengan, kau tidak bisa membalas kebaikannya. Apalagi sampai melototin. Nah makanya kadang-kadang kita lihat sebab akibat. Memang musibah, Pak. Punya suami durhaka sama Allah musibah, punya istri durhaka sama Allah musibah. Makanya istri soleha itu adalah bahkan dunia nggak bisa menyentuh kenikmatan saat punya istri soleha. Makanya kalau ada istri yang berani melototin suaminya dengan sesuatu yang tidak pantas untuk dia lakukan, dia kudu belajar kepada janda-janda yang merindukan punya suami. Wah, sedih kalau nggak punya suami. Kenapa banyak perempuan yang berada di neraka? Bukan karena dia tidak sholat, tidak puasa, karena mereka tidak bersyukur. Dari lantaran dia nggak bersyukur sama suaminya. Ini padahal kita
lagi pengen ngaji tentang laki-laki nih suami. Gara-gara tadi ngomongan melotot jadi apa? jadi. Ya emang harus begitu, kita harus tahu hak dan kewajiban. Ada seorang wanita yang ditanya sama Sayyidah Fatimah, siapa perempuan yang pertama kali masuk surga? Kalau nggak salah namanya Atiyah. Itu saya lupa namanya. Tapi yang begitu membuat penasaran, didatengin. Dia kalau lagi makan, dia nyiapin cambuk. Ini kisah masyhur. Kalau habis masak, nemenin makan suaminya, nyediain cambuk. Begitu makan, kemudian dia bertanya pada suaminya, adakah masakanku yang kau tidak sukai? Mohon cambuklah tubuhku. Sampai kayak begitu. Makanya perempuan kalau dia punya suami, kalau dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi itu, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi babin syi'ti. Apabila ada seorang istri yang dia salatnya rapih 5 waktu, wa shamat syahraha, dan puasa bulan Ramadannya rapih, wa ata'at zawjaha, dan dia taat kepada suaminya. Taat kalau bukan urusan maksiat kepada Allah. La ta'ata li maksiatillah, nggak ada ketaatan dalam kedurhakaan kepada Allah. Tapi kalau tidak urusan durhaka, kudu taat. Dan kemudian wahafizat farjaha, dan dia melihara kehormatannya, maka dikatakan kepada wanita itu, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau pengen. Oh, saking istimewanya, saking taat sama suami susah. Saya punya ibu, punya mama, udah ditinggal mati oleh ayah saya. Satu waktu beliau ngobrol sama saya, tahu nggak, Abel itu kagak ngopi, tapi gue jadi bininya pengen banget ngerasain bikinin kopi buat suami, begitu. Cuman kan saya punya Abel nggak ngopi, kalau anaknya baru ngopi mulu. Tapi beliau bilang gitu, gue pengen pagi-pagi nyediain kopi buat laki, nyediain teh, karena memang itu jalan menuju kepada surga. Makanya buat pada kesempatan ini adalah teguran buat para suami. Kalau istri mah tergantung suami. Kalau suaminya dia benar, istrinya pasti benar, nunduk dia. Tapi kalau suaminya kagak benar, melotot bininya. Nah, makanya harus kita ngajarin. Nggak mungkin Ustaz, istri saya ngelawan kalau dibilangin. Lu mah cerita cuman akibatnya doang, sebabnya doang, sebabnya kadang-kadang nggak diceritain. Kadang-kadang dia kata-katanya kasar sama istri, itu yang bikin kemudian istri jadi berani melotot. Kalau kita ngomong, Neng, abang pengen minum kopi nih, terus langsung melotot gitu, nggak mungkin bini, pasti ada sebabnya. Maka mudah-mudahan kajian ini mengingatkan kita, karena hidup cuma sebentar. Kemarin saya ada yang nanya tuh, ini duda nanya, Ustadz, kalau saya misalnya nikah lagi, entar istri saya yang udah meninggal itu ketemu sama saya nggak di surga Ustadz? Dia bilang gitu. Saya bilang, justru yang menjadi penentu adalah seorang istri. Kalau istri, dia akan bersama di surga dengan suami terakhir dalam hidupnya. Kalau dia udah mati duluan, kemudian nanti suaminya masuk surga, bininya juga masuk surga, dia bisa ketemu. Tapi kalau misalnya dia begitu suaminya meninggal, istrinya nikah lagi, kemudian suami keduanya masuk surga juga, maka istrinya ini menjadi hak dari suami yang kedua, yang terakhir. Dia nggak bisa ketemu lu di sono. Artinya nggak ketemu, nggak bisa ngambil, karena itu haknya buat suami yang kedua. Lagi kalau udah di surga sih udah banyakan bidadari ya. Saya ini saudara Afi, ini beneran saya suka ceritain, istri saya saking cintanya sama saya itu kalau sholat tahajud berdua bareng, bang mau tahu nggak doa saya apaan? Doa lu apaan? Ya Allah, kalau suami saya masuk surga, saya masuk surga, bikin bidadari mukanya semua mirip saya ya Allah.
Kau bilang lu berdoa kelewat bercanda. Di dunia gue udah melu, di sana melu juga. 70 bidadari mukanya kayak dia semua. Lo emang kagak mau, jadi habis berdoa kita jadi rada seru. Udah begini aja dah, begini separuh mirip lu, separuh mirip bidadari. Saking cintanya tuh kalau bini tuh. Ya Allah, Ustaz Mahfud, apa aja gue tahajud capek-capek. Enggak, itu bercandaan saking ingin menunjukkan bagaimana cintanya kepada seorang suami. Nggak mau pisahnya sampai kayak begitu, cemburunya. Padahal kalau udah di sorga tuh udah nggak ada cemburu, nggak ada. Kalau di dunia tuh ada, bukannya cemburu lagi, udah lebih parah dari cemburu. Tapi jemaah, Nabi adalah orang yang sangat baik dalam memperlakukan istrinya. Ini perlu diingat. Nanti kita akan lihat lagi. Wa hasanal khuluqi, dan Nabi sangat indah, bagus akhlaknya. Wa kana yusribu ila Aisyah, dan adalah Nabi yusribu, memberikan satu persatu. Kalau sarraba yusribu ila Aisyah, kepada Sayyidah Aisyah, banatul ansari, akan perempuan-perempuan penduduk Ansor, yal'abna ma'aha, bermain bersama Sayyidah Aisyah. Jadi Aisyah, Sayyidah Aisyah itu sama Nabi diperbolehkan untuk dia bermain dengan wanita-wanita Ansor, tapi gantian. Jadi di apa namanya, diturutin sama Nabi. Wa idza hawiyat syai'an, dan apabila hawiyat menginginkan siapa Sayyidah Aisyah, syai'an, akan sesuatu, la mahdhura fihi, yang tidak ada bahaya fihi pada syai'an, taba'aha alaihi, niscaya mengikuti, nurutin siapa Nabi, akan Sayyidah Aisyah, alaihi, atas sesuatu. Tuh lihat tuh. Jadi nggak ada yang diucapin sama istri Nabi Sayyidah Aisyah dan itu tidak mengandung bahaya, maka pasti Nabi nurutin. Jadi kita ngeri juga kalau ngaji yang begini, kedengeran sama bini bukan apa-apa. Lah abang kan udah ngaji itu. Kalau mau ngikutin Nabi kan katanya Nabi ngikutin apaan aja yang diminta bininya, kalau nggak bahaya win. Nah, makanya mudah-mudahan bini saya kagak nonton ini. Kalau dia nonton ntar diputer, dikirim ke kita. Beliin ya, doh, ayo lo, yang ngaji bareng bininya enak udah ini, udah nggak usah ngomong banyak-banyak, nggak inget emang ngaji malam Selasa yang Ustaz Sarif sampein gitu. Nabi memberikan la mahdhura fi, nggak ada bahaya pada permintaannya, nggak membahayakan. Makanya orang tua kita dulu, saya ingat betul waktu abe saya waktu baru awal kuliah minta dibeliin motor nggak dikasih, bukan gua nggak punya duit. Ini bahaya buat lo, gitu. Karena emang masih belum bisa stabil pada saat itu. Kadang-kadang sekarang kita lihat anak-anak kecil udah pada bawa motor, akhirnya nggak kontrol, jadi bahaya. Saya kemarin punya jamaah pulang dikir ditabrak anak kecil. Saya punya teman yang meninggal, itu meninggal, teman meninggal juga tabrak anak kecil juga, ABG bawa motor, membahayakan. Wa idza syaribat minal ina'i, dan apabila minum siapa Sayyidah Aisyah, minal ina'i, dari cawan, gelas kalau cara kita, akhadahu, niscaya Nabi mengambil itu cawan, itu gelas, fawadha'a famahu, maka meletakkan siapa Nabi famahu, akan bibirnya, mulutnya, fi maudhi'i famiha, di tempat bekas minum Sayyidah Aisyah istrinya, wasyariba, dan minum. Ya Rob, pernah nggak bu punya suami sampai kayak begitu? Neng, mana gelas bekas lu? Diambil gitu. Mana lempengan bekas bibirnya? Diminum di lempengan itu. Itu maksud Nabi. Romantis nggak tuh menghapus kayak begitu? Itu mau boro-boro, nggak ganti gelasnya, ganti. Masa gua bekas lu? Emang gua cowok apaan? Tapi ini Nabi SAW mengajarkan, wa idza syaribat minal ina'i, dan apabila minum Sayyidah Aisyah dari sebuah gelas, akhadahu, Nabi kemudian mengambil itu dan meletakkan di mulut Nabi itu di bekas, di tempat di mana bekas istrinya minum. Allahu Akbar.
Romantis banget. Ini kan ayam bekakak baru jadi nganten doang, main tarik-tarikan, disuapin. Itu kan lagi kawinan doang. Kesono ini mah nyuapinnya sambil dijorogin kita. Ya Rob, begitu romantis rumah tangga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dengan beliau punya jabatan sebagai kedudukan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya. Yang lebih ini lagi, lebih romantis lagi, wa yattaqi'u fi hijriha, dan Nabi suka menyandarkan kepalanya itu di pangkuannya Sayyidah Aisyah. Kolokan sendiri di pangkuannya. Wa yaqra'ul Qur'ana, dan Nabi membaca Al-Qur'an, wa ra'su fi hijriha, dan Nabi kepalanya Nabi di pangkuannya Sayyidah Aisyah. Wa rubbama kanat haidhan, terkadang adalah Sayyidah Aisyah dalam keadaan haid. Jadi boleh, yang ini mah bisa dicontoh ini, Mahfud baca ini. Wasyamsi wadduhaha. Ya elah, di pangkuan sama bini, di pangkuan bini kita kali-kali lah merasakan itu. Perhatikan kebahagiaan secara batin. Bini kira ditegesin muka lakinya. Ya bang, lu udah tua ya bang. Udah tua, ujung-ujung ngatain. Nabi wa yattaqiu fi hijriha wa yaqra'ul Qur'ana wa ra'su fi hijriha wa rubbama kanat haidhan. Dan terkadang Sayyidah Aisyah dalam keadaan haid. Oh saya ngelakuin ini Pak Ibu, karena memang kita merasakan bagaimana kemudian menikmati perhatian seorang istri, dan istri dia senang kalau punya suami manja sama dia. Ini berlaku Nabi. Jadi kalau habis sholat tuh kita sambil baca sholawat, jangan baca sholawat. Kadang-kadang kita rada kolokan gitu, pijitin yang pala abang puyeng banget. Puyeng ya bang, nggak jadi dia minta duit, orang pala kita puyeng, dipijitin. Tapi boleh dicoba. Wah ini begitu pulang ngaji malam Selasa pada kolokan semua sama bini. Wah keren kan. Wah bener bang ngaji itu. Jadi keren. Mana habis minum gelas bekas lo minum mana neng? Ya ini bang, mari neng gua mau minum. Lempengan mulut lu tadi mana? Ini tapi mau romantis tapi kasar. Mana dia gelas bekas congor lu tadi, sebelah mana congor lu? Lu tapi mau romantis ngomongnya kasar. Usai akhirnya nih disiram sekalian. Boleh dicoba lah minum. Ya Wajudin, wah kolok kan Nabi ini ngelasin. Ini Nabi. Gue sebenarnya sih berat neng, ini mau tiduran di paha lu. Cuman gue pengen ngamalin apa yang ada dilakukan oleh Nabi. Keren. Wa ra'su fi hijriha wa rubbama kanat haidan. Wa kana idza arada safaran. Wa kana, dan adalah Nabi idza arada, apabila menginginkan siapa Nabi safaran berpergian, aqra'a baina nisaihi, niscaya mengundi siapa Nabi baina nisaihi, antara istri-istrinya. Jadi kalau mau keluar kota atau mau keluar safar, nah Nabi sampai adilnya nggak mungkin dibawa semuanya. Kemudian Nabi mengundi. Fa'ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'hu. Siapa saja di antara mereka kharaja yang keluar, apa sahmuha, bagiannya. Kalau sahmuha itu anak panah, tapi ini dalam konteks ini adalah bagiannya keluar. Begitu diundi kharaja, maka keluar Nabi biha dengan wanita itu ma'ahu, bersama Nabi. Jadi diundi. Kalau kayak kita orang main arisan gitu ya, mungkin ya kita bayangin gitu contohnya. Namanya ditulis, misalnya ada 7, ada 8, ada 9, kemudian dikocok, yang keluar siapa itu yang ngikutin. Ada yang begitu, sama yang poligami, bini 1, bini 2, enggak, susah ketemu. Yang ada bini muda mulu diajak jalan-jalan, bini tua, lu kan udah tua. Atau diajak
bini tua, diajaknya nyelawat, bukan diajak jalan-jalan. Diajak jalan, sekali diajak jalan nyelawat. Udah kalau kata Ustaz Sarawani satu aja udah puyang. Ya, wa kana yaqulu, dan adalah Nabi bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik paling baiknya kalian itu paling baiknya kalian kepada keluarganya, yakni kepada istrinya. Ente mau lihat siapa manusia terbaik di permukaan bumi ini, lihat ukurannya bagaimana dia memperlakukan istrinya. Bagaimana dia memperlakukan istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan bermula aku itu paling baiknya kalian kepada keluargaku, kepada anak, kepada istri, kepada anak. Wa kana idza shallal asra, dan adalah Nabi apabila telah salat siapa Nabi al-asra, akan salat asar. Setelah salat asar, daro ila nisaihi, Nabi keliling kepada istri-istrinya. Keliling. Bukan cuman itu, fadana minhuna, kemudian Nabi mendekatinya. Jadi misalnya ada istrinya, misalkan 3 gitu contohnya. Kemudian dia datang, istri pertama misalnya ada di Liok, istri kedua misalnya di Buaran, misalnya di Pulau Gadung atau di Duren Sawit. Nah itu Nabi melakukan itu setiap sore setelah sholat asar. Dan Nabi mendekatinya, wastaqra'a au ahwalahunna, dan Nabi mendengarkan keadaan mereka. Mereka suruh bercerita, Nabi mendengarkan. Istaqra' akan meminta supaya baca ahwalahunna, jadi didengarin. Wah, perempuan kan emang kalau dalam psikologi dia sehari kudu ngeluarin 20.000 kata katanya itu. Kata ibu dokter Aisyah Dahlan apa sih itu. Emang kalau ngomong banyak emang perempuan begitu. Lain kalau laki banyakan diem. Laki kalau banyak masalah dia diem karena sedang berpikir. Tapi kalau perempuan emang dia ngomong. Cuman kadang-kadang kita pegel juga dengerinnya. Tapi kalau udah ngaji kayak begini lah, Nabi malah sengaja datang pengen mendengarkan mereka bercerita tentang keadaannya. Wastaqra'a ahwalahunna. Ya Allah, yang begini rada berat ini ceritanya. Begitu kita dengerin ngomongnya, romannya kita jadi tambah puyeng ini. Fa idza ja'al lailu, maka apabila ja'atlah datang apa al-lailu malam, in qalaba, maka Nabi berbalik ila baiti sahibatin naubati, kepada rumah pemilik gilirannya. Jadi begitu udah datang malam ke istri yang ke berapa nih? Maka Nabi balik ke tempat itu. Fa khassaha bil lail, maka mengkhususkan siapa Nabi akan sahibatan naubah bil laili, pada waktu malam itu. Wa kana idza safara, dan adalah Nabi apabila berpergian, wa qadima, dan kemudian pulang, lam yatruk ahlahu lailan, tidak mengetuk siapa Nabi ahlahu akan keluarganya lailan, pada malam hari. Maksudnya enggak ngetok pintu, enggak gangguin istri yang lagi tidur. Wa yanha an dzalika, dan mencegah Nabi atas yang demikian itu. Jadi kalau pulang pergi kemudian pulang malam, maka Nabi enggak ngetuk pintu. Itulah yang terjadi, kemudian Nabi tidur di depan rumah. Nah kalau sekarang kita kan kagak, tinggal pesen, Neng jangan dulu kunci gue bawa nih, jadi jangan ditaruh kunci dari dalam. Artinya kita nggak bangunin, tapi kita bawa kunci sendiri. Tapi ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah untuk melestarikan sebuah ikatan rumah tangga dalam bahagia selamanya. Bahagia yang istrinya merasa sangat terhormat, disanjung. Begitu dia pulang kerja dari mana-mana sore, ini kan cuman atuh bini. Kemudian pulang tanya, gimana seharian, apa kabar, keadaan engkau hari ini wahai istriku? Ya elah, langsung bini kita, bang ini cincin buat abang jual dah bang. Ya lagi kira-kira. Iya, karena tanya perempuan, mereka butuh untuk mendapatkan sebuah pujian, sebuah kalimat-kalimat yang meneduhkan mereka. Lemes sudah, saya sama bang dibagi duit tapi diomelin, mendingan dibagi duit dan gak diomelin gitu pasti.
Dibagi duit, diomelin. Mendingan dibagi duit kagak diomelin. Tanya sama perempuan yang mana aja pasti demenan itu. Tapi ala kulli hal ya akhi, ya ikhwani, saya ingin menyampaikan bahwa ini kita sedang masuk ke dalam rumah tangga baginda Rasulullah. Emang rada pedes buat kita para suami, tetapi juga menjadi sebuah pembelajaran kepada seorang istri. Makanya tidak ada sebuah akibat tanpa sebab. Kadang-kadang suami cuma bercerita tentang istrinya begini-begini. Jangan-jangan lu salah ngedidiknya. Salah ngedidiknya. Kalau dia misalnya semuanya diperlakukan dengan bapak ibu, saya akan berikan ilustrasi sederhana. Hewan saja hewan, kalau kita perlakukan baik nurut banget. Bahkan tuh yang di kebun binatang, yang di sirkus itu macan dibuat bercandaan. Yang makanannya daging disuruh nurut semuanya. Kenapa? Karena mendapatkan perlakuan lembut atau perlakuan yang baik, sehingga dia bukannya tidak kuat untuk melawan, tapi dia dibikin sungkan untuk berlaku tidak baik kepada majikannya. Kan kalau buat tenaga macan banyakkan dia, giginya tajam, kukunya tajam, tapi kenapa dia nurut? Saya suka ngeliat bu, itu ikan yang paling secara penelitian di laut, penguasa laut itu bukan ikan paus, bukan ikan paus, tapi ikan yang lomba-lomba yang hitam itu, itu yang paling berat. Dan itu pak, di namanya tempat hiburan itu, dia yang suka lompat, kemudian dia bisa nurut semuanya. Kenapa? Karena diberikan makan, diperlakukan dengan baik. Artinya jangan gampang nyerah. Dan jangan menyalahkan seorang istri ketika dia berlaku kasar. Jangan-jangan ada yang salah engkau dalam mendidiknya. Karena mereka itu orang yang ketika diperlakukan baik pasti akan. Emang ini buat introspeksi kita. Karena saya suka ketemu ibu, bapak, teman-teman yang cerita sama bininya diseksa mulu. Baru pergi kemana? Suruh pulang. Nah iyalah, orang lu kagak tinggalin uang belanja, lu disuruh pulang. Coba kalau tinggalin uang belanja semua ini kagak pulang. Ya, makanya buat kita semuanya mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Jadi keluarga di dunia, jadi keluarga di akhirat juga. Ya, tapi ya bidadari tetap gitu, bidadari tetap. Sama mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab. Ya Allah sahil umurana wa umura auladina wa dhurriyyatina wa talamidina. ومن أحسن إلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له حق علينا يا مولانا حصل مقاصدنا ومقاصدهم وارفع درجاتنا ودرجاتهم في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.